PM Israel Benyamin Netanyahu dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi. סיומן של כלל הבדיקות שבוצעו, כולל בדיקות המעבדה, סיבת האשפוז היא התייבשות. ליבו תקין לחלוטין, ללא שום ממצא, הוא ישוחרר לביתו כבר בשעות הקרובות. הצוות הרפואי החליט לבצע סדרת בדיקות מקיפות ושגרתיות. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan kondisinya sangat baik setelah sempat dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi hari Jumat kemarin. Namun dokter menganjurkan Netanyahu untuk tetap berada di rumah sakit semalam untuk observasi lebih lanjut. Kondisi kesehatan Netanyahu ini membuat rapat kabinet mingguannya ditunda sehari dan dijadwalkan ulang pada hari Senin. Kantor Perdana Menteri Israel melaporkan Netanyahu dirawat di rumah sakit karena sakit kepala ringan. Sebelumnya, Netanyahu diketahui menghabiskan waktu liburan di tengah cuaca panas di Laut Galilea, sebuah tempat liburan populer di Israel Utara. Serangkaian tes yang dilakukan dokter mengindikasikan bahwa pemimpin veteran Israel itu mengalami dehidrasi. Sambil tersenyum, Netanyahu memberikan pernyataan melalui sebuah video dari rumah sakit hari Sabtu, mengatakan bahwa dia berjemur di bawah sinar matahari pada hari Jumat tanpa mengenakan topi dan tanpa minum air. Bukan ide yang bagus, katanya. Terima kasih Tuhan, saya merasa sangat baik. Tambahnya, berterima kasih kepada tim medis di rumah sakit Sheba Israel, berterima kasih kepada publik yang telah memberi dukungan. Dalam video tersebut Netanyahu menyampaikan pesan agar orang-orang minum banyak air putih, menghindari sinar matahari. Saat ini Israel tengah dilanda gelombang musim panas dengan suhu sekitar 30-an derajat Celcius. Netanyahu adalah pemimpin terlama di Israel dengan masa jabatan selama lebih dari 15 tahun. Kubu sayap kanan yang dipimpinnya saat ini terdiri dari partai religius dan ultranasionalis, mulai berkuasa sejak bulan Desember lalu. Di tengah kondisi kesehatannya yang sedang tidak baik, Netanyahu juga menghadapi peradilan atas berbagai tuduhan korupsi dalam sebuah kasus yang telah memecah belah bangsanya. Kebijakan garis keras pemerintahannya terhadap Palestina telah menuai kecaman internasional dan merenggangkan hubungan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekat dan terpenting Israel. Warga Palestina yang membelot ke Israel dan menjadi mata-mata berhasil ditembak mati pasukan sarang singa. Begini kronologinya. Pasukan sarang singa atau disebut Arin al-Aswad di Nablus, Palestina mengumumkan pada hari Minggu 9 April 2023 telah menembak mati Zuhair Khalil, seorang agen informan Israel yang membantu dalam pembunuhan 5 pejuang Palestina termasuk pendiri pasukan sarang singa Mohammed Al-Azeh. Dalam video yang berdurasi 5 menit menyebar melalui media sosial menunjukkan Zuhair Khalil memberikan pengakuan tentang keterlibatannya dalam bekerja untuk intelijen Israel.
Zuhair mengungkapkan bahwa dia mengumpulkan informasi yang membantu dalam pembunuhan para syuhada Muhammad Al-Azeh, Abdul Rahman Sabah, Adam Baruk Al-Sisani, Muhammad Dakil, dan juga Ashraf Al-Mabaslat. Demikian dilaporkan media Al-Arabi. Dalam sebuah pernyataan, pasukan Sarang Singa mengatakan pihaknya akan menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan kepada masyarakat setelah prosedur keamanan tertentu selesai dilakukan. Untuk setiap pengkhianat yang menjual agamanya, hatinya, kehormatannya, dan negaranya, rahasia Anda telah terungkap dan keburukan Anda telah terbuka. Kami mengawasi Anda di mana saja dan tidak ada yang dapat melindungi Anda, katanya. Berita tentang pembunuhan agen itu disambut dengan baik oleh warga, terutama keluarga korban yang menyatakan kepuasannya dan harapannya bahwa pembunuhan ini akan menjadi pelajaran bagi orang lain yang berkhianat. Eksekusi terhadap pemuda itu dilakukan di Kota Tua setelah dia ditahan oleh Sarang Singa selama 2 hari. Dalam rekaman video pengakuannya, Zuhair mengaku terpaksa menjadi mata-mata negara Zionis itu karena dijebak bermain dengan seseorang melakukan hal yang nista. Ternyata percintaan mereka direkam oleh kamera video dan menjadikannya sebagai alat untuk dijebloskan menjadi mata-mata Israel. Dia mengaku bahwa dirinya penyuka sesama jenis dan bercinta, dan mereka ternyata dijebak, ungkap Zuhair. Karena takut video itu tersebar, dia menuruti perintah untuk datang ke Huwarah, kota kecil di selatan Nablus, dan bertemu Kapten Intelijen Israel mengaku bernama Anwar. Dia memberi misi pertama untuk Zuhair. Setiba di rumah, sesuai perintah Zuhair kemudian menelepon Anwar. Dia lalu diberi tugas menguntit sejumlah anggota senior Sarang Singa dari jarak dekat. Dia lantas mengikuti target selama beberapa kali. Terakhir sasaran berada di sebuah masjid. Saya lalu menelpon dia, merekrut saya, dan memberitahu target sedang duduk di Masjid Uzar Zuhair. Dia mengaku kemudian diberi sebungkus rokok dan uang sebanyak 500 shekel. Perekrut saya lalu meminta saya pergi ke Israel. Saya lantas ke sana dan tadinya berpikir akan diberi sebuah pekerjaan, ternyata saya diberi misi baru lagi, tuturnya. Setelah kejadian itu, polisi meningkatkan keamanan di area tersebut dan bentrokan terjadi antara mereka dan warga yang berkumpul di Kota Tua Nablus yang menentang pemerintah. Pasukan Arin Al-Aswad adalah kelompok pejuang Palestina yang dikenal karena aktivitas mereka melawan pendudukan Israel di tepi barat.